Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu kesejahteraan sosial ya, bersama saya Asep Jahidin. Para hadirin sekalian, para pemirsa dan sahabat-sahabat semua, kalau kita berbicara tentang pengantar ilmu kesejahteraan sosial, tentunya kita bisa menggali banyak hal ya dari berbagai literatur yang sudah ada, banyak tersebar ya, baik di buku-buku cetak maupun apalagi di internet sudah banyak tersebar. Beberapa buku diantaranya yang berbahasa Indonesia dan lebih banyak lagi yang berbahasa Inggris ya. Kalau kita lihat yang berbahasa Indonesia ada pengantar ilmu kesejahteraan sosial yang ditulis oleh Profesor Dr. Adi Fahrudin misalnya, Anda bisa gali di situ. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Profesor Dr. Adi Rukminto Adi dan beberapa teman yang lain ya. Nah, sementara dalam terbitan bahasa Inggris pilihannya lebih banyak ya. Ada yang ditulis oleh Sastro, ada Mary Ann, semuanya tentang social work and social welfare atau introduction to social work. Nah, jadi tentu ini memperkaya Anda dalam pemahaman nanti. Nah, sebelum kita berbicara atau membahas lebih lanjut tentang kesejahteraan sosial, maka sebaiknya kita berangkat dari pertanyaan sederhana ya, agak filosofis pertanyaannya. Misalnya kenapa manusia menolong orang lain? Nah, apa motivasi yang melatar belakangi seseorang menolong orang lain? Nah, apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan ini misalnya? Kenapa manusia mengalami kesedihan misalnya? Lalu ditanya pertanyaan dasarnya lagi ya, apakah kesejahteraan itu? Jadi apa yang dimaksud kesejahteraan itu? Kenapa manusia mengejar kesejahteraan gitu. Diskusi mengenai berbagai pertanyaan tersebut yang tadi contohnya sudah saya sampaikan, itu merupakan pembahasan penting sebelum Anda lebih jauh masuk pada ilmu kesejahteraan sosial ya. Di mana diskusi tersebut nanti muaranya akan mengarah pada jawaban mengenai mengapa lahir ilmu kesejahteraan sosial dan mengapa kemudian lahir praktek atau lahir profesi pekerjaan sosial yang merupakan turunan dari program studi ilmu kesejahteraan sosial itu. Nah, dengan memahami maka Anda akan lebih baik dalam melakukan prakteknya, kurang lebih begitu. Nah, saudara sekalian, saya kebetulan juga menulis buku tahun 2016, tapi walaupun ini sekarang ini sebenarnya sedang dalam proses revisi ya tahun 2020 ini, tapi karena revisinya belum selesai ya saya gunakan dulu buku yang sudah ada, yaitu buku yang saya tulis dengan judul Epistemologi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Judul kecilnya Perjalanan Dialektika Memahami Anatomi Pekerjaan Sosial Profesional ya. Nah, di dalam buku itu sebenarnya secara detailnya yang saya gambarkan tuh di halaman 96 ada sebuah bagan yang secara utuh bisa mewakili seluruh isi buku tersebut yang memang saya susun seperti itu untuk memudahkan bagaimana Anda melihat peta besarnya gitu dalam satu lembar saja gitu di bagan tersebut. Nah, kalau kita ingin kembali kepada pemahaman awal tentang ilmu kesejahteraan sosial, maka sebenarnya kesejahteraan sosial itu secara teoritis bisa kita lihat dalam tiga dimensi ya, atau dalam tiga bentuk. Yang pertama, kesejahteraan sebagai sebuah kondisi. Maka Anda bisa mulai pertanyaan dengan apakah kesejahteraan itu? Misalnya begitu. Atau di manakah letak kesejahteraan sosial itu?
Nah, itu kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi yang dicita-citakan gitu. Kemudian kita juga bisa melihat atau memahami kesejahteraan sosial sebagai suatu program, ya, dengan pertanyaan mendasarnya misalnya bagaimana cara meraih kesejahteraan. Jadi lebih pada prakteknya seperti apa. Jadi aktivitasnya seperti apa. Pendekatannya seperti apa, intervensinya seperti apa untuk meraih kesejahteraan sosial yang dicita-citakan, yang diinginkan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk pada kesejahteraan sosial sebagai sebuah ilmu. Ya. Jadi bagaimana mengukur kesejahteraan misalnya? Ukurannya apa? Dimensi apa saja yang harus dihitung ketika kita ingin menetapkan suatu kondisi sejahtera? Ukuran-ukuran apa saja misalnya? Kemudian diskursus seperti apa yang berkembang di dalam proses memahami kesejahteraan, konsep kesejahteraan sosial tersebut, ya. Lalu nanti akan muncul pada sisi mikro, meso, dan makro gitu ya. Nah, di dalam bagan saya, kalau Anda bisa melihat tampilan di layar ya. Jadi ini saya akan tampilkan sebuah bagan yang di situ memperlihatkan bagaimana ilmu kesejahteraan sosial itu memiliki struktur epistemologis. Nah, di yang paling dasar itu adalah struktur tentang ontologisnya. Jadi pertanyaan mengenai kesejahteraan itu apa, manusia kenapa ingin sejahtera, kenapa manusia ingin menolong satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi semua itu masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, penderitaan manusia, kebahagiaan manusia, baik sebagai individu maupun komunitas maupun pada tingkat yang lebih luas masyarakat internasional. Nah, kemudian untuk mencapai untuk menangani persoalan-persoalan yang muncul atau menangani keinginan-keinginan untuk meraih kesejahteraan, maka muncullah berbagai aktivitas untuk meraih cita-cita tersebut ya. Aktivitas pertolongan, aktivitas untuk menangani persoalan, kemudian aktivitas untuk meraih kesejahteraan. Nah, sejalan dengan hal itu, maka dari aktivitas itu kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan akan ilmu yang bisa digunakan untuk melandasi berbagai aktivitas tersebut. Ya. Nah, mulailah dari sini kita masuk pada aspek keilmuannya. Jadi pada aspek bagaimana cara meraih kesejahteraan sosial itu. Teori-teori muncul berbagai metode pendekatan dan lain sebagainya. Maka ilmu kesejahteraan sosial dengan demikian untuk meraih berbagai tujuan tersebut, dia menggunakan berbagai ilmu yang sudah eksis terlebih dahulu. Misalnya ilmu sosiologi digunakan untuk memahami masyarakat, ilmu psikologi digunakan untuk memahami individu, ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu antropologi untuk memahami budaya, dan ilmu-ilmu yang lain yang dimungkinkan atau dipandang dapat menjadi jalan untuk meraih cita-cita kesejahteraan yang diinginkan. Nah, kemudian ilmu-ilmu tersebut itu di ingredient itu dimasak atau diolah sehingga menjadi sebuah ilmu, disiplin ilmu tersendiri, yaitu ilmu kesejahteraan sosial. Nah, disinilah ilmu kesejahteraan sosial memiliki kekhasan gitu ya, memiliki
dasar epistemologisnya. Jadi dia merupakan ilmu yang interdisiplin sebenarnya. Nah, kemudian setelah ilmu itu dibangun, dirancang, disusun epistemologinya, dikembangkan kajian-kajiannya, maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu untuk apa ilmu itu? Ilmu kesejahteraan sosial itu untuk apa? Nah, jawabannya adalah untuk digunakan dalam meraih cita-cita kesejahteraan. Nah, ketika ilmu itu digunakan, dipraktekkan, itulah yang disebut dengan praktek pekerjaan sosial. Jadi profesi pekerjaan sosial itu dilandasi oleh sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu kesejahteraan sosial. Ya, kalau kita berbicara tentang pengantar, maka biasanya ada aspek yang juga harus kita bahas, yaitu aspek kesejarahan ya. Jadi bagaimana sejarah ilmu kesejahteraan sosial ini, sejarah perkembangan kesejahteraan sosial dan praktek pekerjaan sosial. Biasanya kalau kita berbicara tentang aspek kesejarahan dalam konteks literatur yang sudah ada, biasanya berangkat dari mulai tahun 1601 gitu, ditandai dengan lahirnya undang-undang tentang kemiskinan ya, atau Elizabeth Poor Law. Jadi pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang kemiskinan yang disebut dengan Elizabeth Poor Law ya, yang mengenaui kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung ya, termasuk diantaranya anak-anak, kemudian orang-orang yang memiliki keterbatasan ya, secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, kemudian pada tahun 1904 dibuka program pendidikan pekerjaan sosial untuk satu tahun itu ya, yang mencakup pemberian pengetahuan di kelas dan praktek di lapangan. Nah, pada tahun 1904 itu dikatakan sebagai tahun kelahiran pendidikan profesi pekerjaan sosial ya. Nah, sejarah menunjukkan bahwa ilmu kesejahteraan sosial telah lahir dari aktivitas pekerjaan sosial yang tumbuh di masyarakat saat itu ya, baik di Eropa sejak tahun 600-an itu. Lalu dari praktek-praktek itu maka ditulis, pengalaman dibukukan, didiskusikan, maka lahirlah yang disebut dengan ilmu. Jadi aktivitas pertolongan yang dilakukan tersebut lama-kelamaan memunculkan pertanyaan dari para penolong, bagaimana sebaiknya saya melakukan aktivitas pertolongan ini? Apa yang harus terlebih dahulu dilakukan sebelum yang lainnya? Misalnya. Kenapa cara yang satu itu lebih baik dari cara yang lain berdasarkan pengalaman? Maka sejak saat itu muncul pertanyaan seperti, sebenarnya proses pengembangan ilmu kesejahteraan sosial itu seperti apa gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu kesejahteraan sosial makin berkembang. Ilmu kesejahteraan sosial itu dia berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama adalah body of knowledge, jadi bangunan pengetahuan. Kemudian pilar yang kedua adalah body of skill, jadi bangunan keterampilan. Nah, bangunan yang ketiga yang juga sangat penting di dalam ilmu kesejahteraan sosial dan praktek pekerjaan sosial adalah body of values, jadi bangunan nilai, jadi kode etik. Di sinilah pekerja sosial itu memiliki landasan etika. Nah, jadi dengan demikian ilmu kesejahteraan sosial itu adalah ilmu terapan yang dia harus berdasarkan pengetahuan dalam menolong, kemudian harus berdasarkan keterampilan yang baik dan dipandu oleh nilai-nilai etika, kode etik yang baik. Disitulah ilmu kesejahteraan sosial itu berkembang ya. Nah, dengan demikian pengantar pada ilmu kesejahteraan sosial secara umum, dan tentu saja hal-hal yang detail
kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, sampai jumpa kembali bersama saya Asep Jahidin. Dan kalau ada pertanyaan, jika ada diskusi yang ingin dikembangkan, tentu ini akan menjadi sangat bagus untuk pengembangan diskursus ilmu kesejahteraan sosial supaya lebih berkembang lagi dan ilmunya semakin meluas dan tersebar ke halayak masyarakat ya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat menjadi landasan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diharapkan. Demikian, sampai jumpa kembali pada lain kesempatan. Salam kesejahteraan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.